Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih halaman 307. Halaman 307, barakallahu fiikum. Masih seputar apa? Masih seputar amanah. Tapi berkaitan masalah apa? Masalah pengecualian yang sekarang kita bahas. Kata beliau, idan yustasna min qaulina, jika demikian berarti dikecualikan dari ucapan kami, adil amana lilladzi qad amannak wa la takhun man khana fa huwa qad halak. Itu ya? Atau sudah itu? Itu kan? Ya, na'am. Artinya apa? Dikecualikan dari ucapan kami, tunaikanlah amanah untuk orang yang telah memberikan amanah kepadamu. Jangan kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat, karena dia sungguh telah binasa. Maka wajiban syar'an, selama itu adalah perkara yang wajib secara syariat, kahaqqid dhaif, seperti hak tamu, wa nafaqatur zaujah, dan nafkah untuk istri, wal aulad, dan nafkah untuk anak-anak, wa ma asbaha dzalik, dan semisal itu, fahuwa nafahaula lahum an ya'khudhu min mali man mana'ahum. Maka mereka punya hak untuk mengambil harta orang yang menghalangi mereka mendapatkan nafkah tadi itu. Paham belum? Suami seharusnya ngasih nafkah siapa? Istri. Ngasih nafkah anaknya. Ternyata enggak ngasih gitu loh. Boleh anak dan istri mengambil apa? Mengambil harta suami tadi itu sesuai dengan yang ma'ruf. Paham ya? Nah, seperti itu. Kisahnya, dalilnya sudah kita lewati kemarin, yaitu ketika kisah saudara Abu Sufyan dan istrinya. Ya kan? Istrinya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum, bahwasanya Abu Sufyan itu lelaki yang pelit. Nah, oleh karena itu, nah, barakallahu fikum, istrinya dan juga anaknya diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil hartanya sesuai dengan cara yang ma'ruf. Nah, kita lihat di sini. Sirran aw alanan, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, boleh mengambil karena haknya. Wa dzalika li'anna sababal wujub dzahir ma'lum. Dikarenakan yang demikian itu dikarenakan sebabnya nampak sekali. Sebab wajibnya mengambil itu nampak sekali, maklum diketahui. Fala taqau fihi al-khiyanah wala fawda. Di sini tidak terjadi pengkhianatan, tidak pula terjadi apa? Nah, barakallahu fikum, keributan. Paham ya? Enggak ada keributan wala pengkhianatan di sini. Kenapa? Dikarenakan posisinya sebabnya tidak sekali, yaitu suami tidak ngasih nafkah istrinya. Seharusnya kan seorang suami memberikan nafkah pada siapa? Istrinya, karena ketika menikah itu bukan dinikmati sendiri. Antum atau kita ketika bujangan, mungkin aja kerja dapat uang banyak dinikmati sendiri, ya enggak? Tapi kalau sudah punya istri, jangan lupa istrinya. Namanya dia sudah tanggungannya lain lagi. Dia harus ngasih nafkah istrinya, anaknya, paham ya? Bukan ketika kerja gajian kemudian dikantongi sendiri, istri enggak dikasih, itu keliru. Itu nanti dapat ancaman apa kemarin? Dosa. Kafa bil mar'i isman an yudhi'a man ya'ul. Itu hadisnya ulang-ulang terus itu ya. Cukuplah suatu dosa bagi seorang yang dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Paham ya? Jadi kalau suami ya harus ngasih nafkah istrinya dan anaknya. Mas'alatun, permasalahan baru. Fi qaulin nadim rahmatullah, addil amana lilladzi qad ammanak wa la takhun man khana fa huwa qad halak. Hal hadza 'ala sabil wujub? Apakah ini wajib? Apakah penunaian ini wajib hukumnya? Au min babil wara', atau dalam bentuk bab wara', yaitu berhati-hati atau berjaga-jaga. Nah, kata beliau, faman ista'manani ala malin, maka barang siapa yang memberikan amanah kepadaku terhadap suatu harta, wa ana atlubuhu bidaini alaih, dan aku minta pada dia, na barakallahu fikum, dan hutang kepadanya, fahallau tahayaltu wa akhadtu haqqi minhu bihadil hilah yakunu hadza minal muharram. Kemudian kalau seandainya aku membuat hilah dengan cara yang bagaimanapun caranya, kemudian aku mengambil hakku dari orang tersebut dengan hilah yang aku bikin ini, apakah ini termasuk perkara yang haram? Jadi posisinya, barakallahu fikum, ada orang mengamanai dia suatu harta, kemudian orang yang diamanai ini minta kepada dia suatu hutang. Kemudian nanti dengan cara hilah bagaimanapun cara yang dia bikin, dia mengambil haknya. Mengambil haknya, orang yang mengamanai tadi mengambil haknya dengan cara hilah juga. Bagaimana seperti ini, apakah haram atau tidak?
Wa man ra'yu fil hilah liman lahu haqqun 'inda ghaniyyin mumatil. Nah, sekarang apa pendapatmu? Apa pendapatnya membikin hilah kepada orang yang dia itu punya hak di sisi apa? Di sisi orang kaya yang mumatil. Orang kaya mumatil maksudnya orang kaya yang sudah kaya tapi untuk membayar hutangnya itu tunda-tunda, mumatil namanya. Paham ya? Jadi kalau antum punya hutang, sudah punya kemampuan bayar, jangan ditunda-tunda. Karena apa? Karena barakallahu fikum disebutkan dalam hadis yang sahih, matlul ghaniyyi dzulmun. Matlul ghaniyyi dzulmun, yaitu orang kaya yang mampu bayar hutang kok mengulur-ngulur, nunda-nunda, itu kezaliman. Paham belum? Jadi kalau antum punya hutang, sudah ada uangnya, segera dibayar. Ya, hutang itu bukan perkara sepele, bukan perkara ringan. Kan sudah kita mati semua dosa orang yang mati syahid diampuni kan? Kecuali apa? Hutang. Kecuali dosa hutang. Paham belum? Kalau hutang kan lain lagi pembahasannya. Upayakan ya kalau punya hutang segera ditunaikan. Paham ya? Kalau hutang dicatat misalkan biar orang tahu. Nah, ini kata beliau, bagaimana? Barakallahu fikum, pendapatmu tentang apa? Hilah, membikin hilah untuk orang kaya yang bayar hutangnya diulur-ulur. Dan orang ini punya hak. Paham belum? Si A, barakallahu fikum, dihutangi sama si B. Si A ini barakallahu fikum orang kaya, dia orang mampu gitu loh. Paham ya? Jadi si A ini barakallahu fikum dihutangi sama si B. Atau terbalik ya. Si A punya hutang sama si B gitu aja. Si A punya hutang sama si B. Paham ya? Kemudian si B suatu ketika nagih itu loh. Mana hutangnya? Kata si A belum ada. Besok aja, sepekan lagi, sebulan lagi, setahun lagi. Padahal A ini orang kaya gitu loh. Lah pesawatnya 5 kalau kurang kaya apa? Paham ya? Mobilnya 10, motornya 10, paham ya? Kapal juga punya. Kurang kereta api punya juga milik tetangganya. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya itu orang kaya gitu loh. Orang kaya dia, orang kaya ya. Itu namanya apa? Kedzaliman. Matlul ghaniyyi dzulmun. Orang ini karena punya hak tadi itu, orang kaya enggak mau bayar, boleh enggak bikin hilah gitu loh. Wal jawab annaqul, jawabannya al hadis am. Hadisnya umum lafadznya. Adil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanak. Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah memberikan amanah kepadamu. Dan jangan kamu berkhianat terhadap orang yang mengkhianatimu. Jadi dia mau berkhianat atau tidak, urusan dia dosanya. Urusan orang kaya yang tidak bayar segera tadi itu. Paham belum? Tapi antum jangan membuat hilah mengkhianati dia, jangan. Paham belum? Maksudnya kedzaliman itu upayakan jangan dilawan dengan kedzaliman juga. Barakallahu fikum. Tapi apa? Tapi bila perlu sabar atau dilaporkan oleh pihak yang berwajib, pemerintah atau pemimpin atau semisalnya, biar mereka yang mengurusinya. Fayajibu adal amanah, maka wajib menunaikan amanah. Wala tajuzu al khiyanah, dan tidak boleh berkhianat. Walaupun orang berkhianat kepada antum, kepada kita jangan balas dengan pengkhianatan. Tunaikan amanah yang sudah dibebankan kepada kita semuanya. Wa kama qulna fi syarah, dan sebagaimana yang sudah kami ucapkan di dalam syarah, in adrakta haqqaka fid dunya fa hadzal matlub. Kalau kamu mendapatkan hakmu di dunia, maka itu yang diinginkan. Wa illam tudrikhu fa fil akhirah. Dan kalau seandainya kamu tidak mendapatkan hakmu di dunia, maka di akhirat kelak engkau akan mendapatkannya. Wa ala hadza naqul, maka berdasarkan penjelasan ini kami katakan, inna tahayyula ala akhdil mal ala ghairi wajhin syar'iyyin muharram. Bahwasanya membuat hilah untuk mengambil suatu harta tanpa didasari sisi yang syar'i maka haram. Paham belum? Jadi antum walaupun ngambil hak antum, barakallahu fikum, posisi orang yang minjam tersebut berkhianat misalkan, mengambil hak tersebut tanpa ada sisi yang benar atau secara syariat, maka diharamkan. Bikin hilah, maksudnya bikin hilah itu nipu, jebak, berkhianat yang serupa, itu jangan. Paham belum? Kalau mengambil haknya paksa diperbolehkan karena hak dia. Tapi dengan cara apa? Melalui jalurnya. Tapi kalau antum dengan cara nipu, berkhianat, bikin hilah, jangan. Untuk orang yang menunda-nunda pembayaran hutang tadi itu. Paham belum? Tapi dengan cara didatangin, dipaksa, masih diperbolehkan karena itu hak. Seperti orang enggak mau bayar zakat. Boleh enggak didatangi? Boleh. Dipaksa enggak? Dipaksa boleh atau tidak? Boleh dipaksa. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika meninggalnya Rasulullah SAW, segenap para sahabat saat itu kan sempat tidak mau bayar zakat, ya enggak? Sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi la uqatilannahum. Barakallahu fikum, demi Allah sungguh aku akan memerangi mereka
La uqatilanna man faraqa bainas salati waz zakah. Sungguh aku akan merangi orang yang misahkan antara salat dan zakat. Paham ya? Karena hak itu loh, hak wajib. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat sini. Yang dilarang ini berarti apa yang dilarang ini? Bikin hilah. Membikin hilah, tipu daya, tipu muslihat. Nah, barakallahu fikum atau semisalnya. Allah musta'an. Ayo, nah, kita lihat sini. Walakinni ursyid ikhwani ila alla yufarritu fil amwal. Akan tapi aku mengarahkan saudara-saudaraku untuk tidak apa? Nah, barakallahu fikum, tidak meremehkan dalam masalah harta ini. Wa an yahfadhu alaihim amwalhum, dan hendaknya mereka menjaga harta-harta mereka. Wa alla yu'addu ila ahdin syai'an illa bisyurut, dan hendaknya mereka tidak menunaikan, memberikan harta kepada seorang pun sesuatu apapun kecuali dengan syarat. Paham belum, Bang? Kecuali dengan syarat. Jadi jangan sembarangan. Harta ini termasuk fitnah yang sangat besar. Kalau antum tidak barakallahu fikum meletakkan pada tempatnya, bisa menjadi sumber fitnah. Waqad arsyadallahu ila hadza biqaulih, dan sungguh Allah Taala telah mengarahkan, membimbing berkaitan masalah ini dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang yang beriman, apabila kalian hutang dengan suatu hutang kepada sampai pada waktu atau tempo yang ditentukan, maka tulislah, catatlah. Paham belum? Fungsi mencatat hutang, fungsi menulis hutangnya berapa, itu fungsinya apa? Kalau dia meninggal dunia, ada yang membayarkannya, ada yang menunaikannya, sehingga tidak terluputkan dari apa? Pelunasan. Tapi kalau dia hutangnya banyak, santai aja, dia merasa enggak hutang, paham ya? Ketika punya uang untuk bayar hutang, dia pura-pura enggak punya, itu berbahaya. Ingat-ingat ya, walaupun dia perang mati syahid, penghalangnya apa? Dain, hutang. Jadi upayakan kalau kita semuanya nanti, atau antum sudah berkeluarga, atau semuanya, upayakan jauhi yang namanya hutang kalau enggak terpaksa. Mafhum soal ini, Bang? Jadi kalau enggak terpaksa, jauhi apa? Hutang. Minjam enggak masalah, tapi kalau hutang dihindari. Paham ya? Atau sama? Sama enggak? Minjam dan hutang? Sama, beda ungkapan aja. Ya upayakan semaksimal mungkin enggak usah hutang, enggak usah minjam. Kalau antum meminjami orang lain, menghutangi orang lain, bagus. Paham ya? Karena antum ta'awun, kerjasama. Tapi kalau posisi antum yang berhutang, upayakan kalau enggak dibutuhkan enggak usah hutang. Berat hutang itu, enggak kuat. Enggak kuat. Antum kuat enggak antum? Antum kuat enggak antum? Hutang kuat enggak antum? Berat enggak? Hutang berat enggak? Hutang berat enggak? Apa? Hutangnya ringan, beratnya bayarnya itu. Mengembalikannya. Kalau hutangnya ringan enggak hutangnya? Anak pinjam 10 juta, Pak. Ringan sekali, kan bayarnya 10 juta itu bagaimana? Berat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi upayakan enggak perlu hutang kalau enggak darurat. Naam. Bekerja, gerakkan tangannya. Paham ya? Harus mencari apa? Ma'isyah untuk keluarganya. Bukan diam aja berpangku tangan, santai-santai kemudian mau dapat uang satu kepok misalkan. Enggak bisa. Paham ya? Orang itu kalau mau sukses ya berusaha, bukan berpangku tangan. Walaupun bagaimanapun caranya usaha antum, kerjanya bagaimanapun seenak pun, yang penting antum kerja. Paham ya? Ingat-ingat ya, kerja itu enggak perlu pamerkan depan orang, wah anak kerja nih ototnya kekar nih, enggak perlu. Paham ya? Yang penting dia kerja, gerak, punya usaha, punya kerjaan, punya penghasilan, ya enggak? Paham maksudnya? Ayo na'am barakallahu fikum. Walaupun enggak perlu tampak-tampakkan wah ini keringatnya nih, banting tulang dana banting. Kemudian bahwa keringat juga kami peras misalnya, enggak perlu. Paham ya? Yang penting antum mau kerja, itu loh. Jadi ketika mencari sosok yang perlu antum perhatikan, taruhlah suatu ketika antum mencari sosok orang yang sebagai pendamping putri misalkan, putri antum misalkan. Jangan mencari orang yang udah kerja apa dia, punya kerjaan apa, mau kerja enggak orangnya, caranya gitu. Itu yang paling penting, mau kerja enggak orangnya. Kalau mau kerja, tafadhal. Lalu kalau kerjaannya apa, punya kerja apa, ternyata enggak punya kerjaan, enggak mau kerja, ya sama aja. Nah, upayakan semaksimal mungkin. Kalau tidak terpaksa jangan hutang. Paham ya? Jangan hutang. Nah, kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fikum hafizakumullah. Na'am wa kaunu ba'dun nas yastahi an yushhid. Dan keadaan sebagian manusia itu malu kalau dipersaksikan, hutangnya sekian-sekian, malu dia. Yuqalu lahu, dikatakan pada orang tersebut, antal ladzi faratta, kamu yang bermudah-mudahan. Wah, nah malu ya kalau catat hutangnya ketahuan, malu ya. Padahal toko pojok sudah 1 juta. Di Zidan sudah 5 juta, malu kalau catat. Kalau dia malu, kita katakan antal ladzi faratta, kamu yang bermudah-mudahan. Wa antal ladzi ahmalta, kamu yang melalaikan. Wal isyhad la yunafil haya, sedangkan persaksian sebagai bukti
tercatat tertulis itu tidak menghilangkan rasa malu gitu loh. Li'annahu haqqun, karena itu hak itu loh. Paham belum? Jadi antum mencatat hutangnya berapa itu bukan perkara yang menghilangkan rasa malu. Wah, nama malu ya kalau dicatat hutangnya. Enggak perlu malu karena itu nanti berkaitan masalah apa? Kalau dia meninggal dunia nanti ada orang yang akan membayarkannya dari harta peninggalannya, itu tahu hutangnya berapa. Mohon salah. Tapi kalau enggak tercatat orang kan bingung mau berapa hutangnya, di mana yang dia berhutangan itu. Mohon salah ya. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azdani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan lagi. Wa ammal mumatil idza barakallahu fikum qadarat 'ala syai'in min malih. Adapun orang-orang yang menunda-nunda, mengulur-ngulur pembayaran hutang, kalau dia mampu untuk membayar hutang dari hartanya itu, fala yajuzu laka idza qadarta 'ala syai'in min malih. Maksudnya itu dia mampu untuk menagihnya. Itu maksudnya bukan qadarat ya, qadarta ya. Amal mumatil, adapun orang yang mengulur-ngulur, menunda-nunda, apabila kamu mampu untuk mengambil salah satu atau sedikit dari hartanya, fala yajuzu laka antakhunahu. Kamu enggak perlu dan enggak boleh untuk mengkhianatinya. Ambil saja. Dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Bal addil amanata ila man tamanaka wa la takhun man khanaka. Ini nasihat sangat penting ini. Bahkan tunaikanlah amanah kepada orang yang telah mengamanahimu, dan jangan kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Jadi kalau untuk masalah berkhianat jangan, mengambil enggak masalah, ngambil haknya. Yang dilarang itu berkhianatnya, kalau ngambil haknya enggak masalah. Faham belum ini, San? Taruhlah ada si A sama si B, si A punya hutang sama si B. Si A punya hutang sama si B. Paham ya? Si B suatu ketika nagih kepada si A. Si A ini orang kaya, paham ya? Si B nagih sama si A enggak dikasih-kasih. Boleh si B itu datang ke rumahnya mengambil harta secukupnya sesuai dengan apa yang dia barakallahu fikum pernah hutang dari itu. Karena apa? Karena dia tidak menunaikan haknya. Tapi kalau berkhianat si B untuk mendapatkan harta si A enggak boleh. Paham belum? Berkhianat itu jangan. Permasalahan baru, idza kana al-walid, apabila walid orang tua la yunfiq ala ahli bait, dia tidak menginfakkan kepada penduduk keluarga atau penduduk rumahnya. Barakallahu fikum, dia tidak menginfakkan kepada penduduk rumahnya. Wa ibnuhu sakin ma'ahum, anaknya tinggal sama mereka itu loh. Paham ya? Orang tua tidak ngasih nafkah, tidak kasih infak kepada apa? Keluarga rumahnya. Anaknya posisinya tinggal bersama mereka. Wa yaqumu fi aktsaril ahyan bisarf alaihim. Anaknya ini malah justru apa? Kebanyakan waktu dialah yang memberikan nafkah, menghidupkan penghidupan kepada mereka dengan apa? Memberikan harta untuk mereka. Nadharan li annahu muadzif. Karena anaknya orang pegawai. Anaknya pegawai perusahaan misalkan. Walakinahu fi ba'dil ahyan laisa, tapi di sebagian waktu anaknya ini enggak mampu gitu loh. Paham belum? Anaknya enggak mampu. Fa hal yajuzu lahu an ya'khudh min mali abih bi qadri ma yakfil bait wa yunfiq alaihi biduni ilmi. Kita balik aja ya. Masalah untuk permasalahan baru, idza kana al-walid la yunfiq ala ahli al-bait wa ibnuhu sakin ma'ahum wa yaqumu fi aktsar ahyan bisarf alaihim. Terbalik artikannya ya, ulangi lagi. Permasalahan baru, apabila orang tua dia tidak ngasih nafkah kepada keluarga atau kepada keluarganya atau barakallahu fikum penduduk rumah tersebut, dan anaknya tinggal bersama mereka juga, dan orang tua tersebut adalah yang memberikan apa? Nafkah di kebanyakan waktu. Maksudnya dia adalah seorang pegawai memberikan nafkah kepada anak-anak dan keluarganya. Nadharan, dilihat lagi di sini bahwasanya dia adalah orang pegawai. Walakinahu fi ba'dil ahyan, tapi orang tua tadi itu di sebagian waktu la yastati, enggak mampu. Fahli yajuzu lahu an ya'khudh min mali abi, apakah diperbolehkan? Barakallahu fikum, anak tadi mengambil dari harta bapaknya bi qadri ma yakfil bait, sesuai dengan kadar yang bisa mencukupi rumah tersebut atau penduduk rumah tersebut. Wa yunfiq alaihi biduni ilmi, kemudian berinfak atas nama dia tanpa sepengetahuan dia. Al-ijabah na'am, jawabannya iya. Yajuzu lahu an ya'khudh min mali abi ma yunfiquhu ala baiti abi biduni ilmi, boleh bagi dia untuk mengambil sebagian dari harta bapaknya, barakallahu fikum, untuk memberikan nafkah dan menginfaki yang ada di rumah tersebut, barakallahu, rumah bapaknya tanpa sepengetahuan dia. Paham belum ini? Karena orang tuanya apa? Bermudah-mudahan. Mafhum salahnya Hamzah? Jadi posisinya orang tuanya ini enggak ngasih nafkah tiap hari. Kadang-kala enggak, kadang tidak. Mafhum salah Bang nih, Bang? Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi upayakan dilihat baik-baik itu, dipejamkan matanya. Barakallahu fikum, untuk apa? Memperhatikan. Paham ya? Ngantuknya ya.
Anu juga ngantuk sekali, tapi tak tahan gitu loh. Nah, barakallahu fikum, kita lihat di sini. Ayo, kesimpulannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya kalau dia punya hak harus dia tunaikan, kemudian tidak menunaikannya, maka orang yang mengambil haknya tersebut dengan cara ma'ruf diperbolehkan. Paham ya? Tapi dengan cara pengkhianatan dilarang. Dengan cara penipuan dilarang. Dengan cara hilah juga dilarang. Mahum ya? Seperti itu. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.